Hilirisasi ini menjadi penting karena apa? Yang pertama tentunya negara kita kaya akan sumber daya alam, baik itu mineral maupun kalau hari ini kita melihat fokus pemerintahan Presiden Prabowo ini ngomong tentang masalah pangan. Hilirisasi ini menjadi permasalahan yang selama ini bangsa kita tidak menyadari itu, karena jujur terus terang saya pribadi mendengar istilah hilirisasi itu ketika Bapak Presiden Prabowo gitu kan. Apa sebetulnya ini yang menjadi permasalahan selama ini? Kemudian dengan adanya hilirisasi membuka lapangan kerja tadi sudah saya sampaikan, dan yang paling penting kita mengurangi ketergantungan terhadap impor, mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, agar kemudian kita benar-benar bisa merasakan sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Dari situ kemudian kita juga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Dengan mengurangi ketergantungan kita bisa menjadi bangsa yang mandiri sehingga kita bisa berdaulat. Yang paling utama kalau saya lihat presiden ini ingin rakyat ini gembira. Maka indikator kegembiraan inilah faktor penyebab kegembiraan inilah yang sedang disiapkan, sedang jalankan dengan kebijakannya oleh Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ABTV in Podcast, bersama dengan saya Rafli Raihan Al-Hajri. Lebih dekat, lebih paham. Hari ini kita akan berbicara banyak mengenai industrialisasi. Kata yang seolah-olah menjadi momok bagi sebagian kalangan masyarakat kita karena dianggap dekat dengan kapitalis atau para pemodal. Tapi uniknya hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto berbicara industrialisasi dengan konsep kerakyatan. Kira-kira apa yang menjadi gagasan besar Bapak Presiden Prabowo? Oleh karena itu, kita akan membahas di podcast ABTV ini dengan tema mengawal industrialisasi, mulai dari hilirisasi mineral hingga hilirisasi pangan. Tentu saja, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber hebat, salah seorang tokoh Provinsi Jawa Timur, utamanya Malang Raya, Bapak Haji Chusni Mubarok SH MMMH, pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Halo, apa kabar Bapak Chusni? Halo Mas Rafli, kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, seperti cangkir kita. Ini kebetulan nama kafenya juga kabar baik Pak Chusni. Supaya senantiasa memberikan kabar-kabar baik, kabar-kabar gembira untuk pemirsa di rumah. Amin. Oke Pak Chusni. Seperti yang tadi sekilas saya singgung, hari ini kita akan berbicara terkait dengan industrialisasi, terutama mineral dan pangan. Nah, Pak Prabowo ini hari ini menjadikan itu sebagai gagasan yang tak henti-hentinya terus diulang di berbagai kesempatan, di berbagai kegiatan sebagai bentuk cita-cita dari pemerintahan Pak Prabowo. Sebetulnya mengapa industrialisasi Bapak Presiden ini kalau kita selalu mendengar ini selama ini kan hilirisasi, lekat dengan kata hilirisasi. Nah, mengapa ini menjadi prioritas bagi Bapak Presiden? Mas Rafli dan pemirsa ABTV in Podcast ya, tentunya hilirisasi ini kan kegiatan untuk memberikan nilai tambah. Jadi kalau kita punya raw material atau kemudian menghasilkan, memproduksi barang mentahnya ini, tentunya dengan hilirisasi ini diharapkan ada nilai tambah. Kalau kita sudah ngomong nilai tambah, pasti dengan hilirisasi ini diharapkan muncul juga nilai tambah, meningkatkan nilai tambah domestik, pendapatan bagi para pelaku-pelaku usahanya di produksi. Kemudian selain ngomong nilai tambah, dengan adanya hilirisasi, ini kan step lanjutan dari produksi barang mentah di awal. Otomatis kemudian juga akan menyerap tenaga kerja. Nah, disinilah kemudian hilirisasi ini menjadi penting karena apa? Yang pertama tentunya
negara kita kaya akan sumber daya alam, baik itu mineral maupun kalau hari ini kita melihat fokus pemerintahan Presiden Prabowo ini ngomong tentang masalah pangan. Kalau kemudian semangatnya adalah mewujudkan swasembada pangan, tentunya kita butuh hilirisasi, butuh proses lebih lanjut untuk apa? Untuk memberi nilai tambah dari produksi pangan yang telah dihasilkan oleh petani ini. Sehingga nilai tambah meningkat, kemudian terbuka lagi lapangan kerja, dan tentunya ini akan membangkitkan, menggairahkan perekonomian nasional kita. Ini kemudian kami sebagai bagian dari pemerintah provinsi tentunya menangkap dan menjalankan serta mengawal gagasan dan kebijakan prioritas Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi ini, ya tidak lain karena kita bersama-sama tahu Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional. Ya, betul. Jawa Timur lumbung pangan nasional, terus kita juga kaya sumber daya alam, selain pangan tentunya kita ngomong mineral dan sebagainya. Nah ini yang kemudian harus menjadi kegiatan yang benar-benar memang bisa meningkatkan perekonomian serta membuka lapangan kerja khususnya di Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak Jusni. Tapi ngomong-ngomong Pak Jusni, saya tertarik dengan outfit Anda. Ini lagi habis mantau-mantau hilirisasi atau bagaimana ini? Kebetulan Mas Rafli, jadi setelah rangkaian kegiatan di kantor, ada beberapa fungsi pengawasan yang harus saya jalankan. Hari ini khususnya di Dapil Malang Raya, Kabupaten Malang ya, sedang persiapan dan sudah berjalan proses pembangunan pergudangan untuk KDKMP. Ini nanti ada hubungannya sama hilirisasi yang kita bahas. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sedang proses pembangunan pergudangan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden yang kemudian dilaksanakan oleh Agrinas Pangan. Dan kalau di daerah-daerah ini melibatkan Kodim sebagai leading sektor pelaksanaan di wilayah tersebut. Makanya outfitnya agak nyantai ya, tapi bukan berarti kemudian nyantai-nyantai saja, enggak, cuma karena lebih biar ruang geraknya bisa lebih cepat gitu. Pemirsa, Pak Cus ini luar biasa sekali. Sebetulnya pertanyaan saya ini out of context ya. Dan tapi jawabannya sangat berbobot sekali. Saya tidak expect jawaban itu. Karena biasanya outfit begini, outfit para industrialis kira-kira gitu. Iya, karena kan kita ngomong industrialisasi. Betul. Ngomong industrialisasi. Tapi tadi nggak ada tujuan apapun. Selain itu tadi saya sampaikan, tadi habis melaksanakan kegiatan di kantor, ketemu beberapa konstituen dan beberapa mitra kerja, kemudian balik ya mampir agar kemudian ruang geraknya lebih mudah karena cuaca juga hujan. Saya lepas jas, kemudian ganti outfit semacam ini. Keren, luar biasa. Balik lagi Pak Jusni dengan hilirisasi dan industrialisasi ini. Tapi Pak Jusni, Bapak tidak bosan ya mendengar setiap televisi atau tayangan-tayangan di berita, hilirisasi ini selalu menjadi jawaban atas setiap permasalahan di masyarakat. Apakah betul bahwa hilirisasi ini menjadi permasalahan yang selama ini bangsa kita tidak menyadari itu? Karena jujur terus terang saya pribadi mendengar istilah hilirisasi itu ketika Bapak Presiden Prabowo, gitu kan? Apa sebetulnya ini yang menjadi permasalahan selama ini? Kalau Mas Rafli mengikuti konsistensi perjuangan Presiden Prabowo dari kampanye awal di tahun 2009, pemilu 2009, gagasan yang ditawarkan oleh Pak Prabowo sampai dengan pemilu 2024 dan kemudian beliau dipilih dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, seringkali mungkin Mas Rafli akan mendengar tentang paradoks Indonesia. Buku Paradoks Indonesia ya Pak ya? Buku Paradoks Indonesia, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan Pak Prabowo beserta tim ahlinya, beserta tim pakarnya, beserta teman-temannya
Kebetulan teman-temannya Pak Prabowo ini banyak, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari hasil pemikiran-pemikiran ini kemudian dituangkan dalam buku, namanya Paradoks Indonesia itu. Dan hampir di setiap gagasan kampanye, visi misi kampanye ini selalu disampaikan. Betul. Kalau Mas Rafli juga pernah ingat, bahkan ya saat itu Pak Prabowo diketawakan ketika Pak Prabowo menyampaikan bocor. Ya. Ya kan? Ini sebenarnya Pak Prabowo ingin menggambarkan bahwa kita ini negara yang kaya raya. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Tapi kenapa kok kita hutang terus? Kenapa kita nggak bisa swasembada pangan? Kenapa kita nggak bisa swasembada energi? Dari situlah kemudian di buku Paradoks Indonesia itu intinya ada salah arah dan tata kelola negara ini. Oke. Nah, salah satu jawabannya ya dengan melakukan hilirisasi. Dalam buku Paradoks itu, gagasan besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemudian menjadi kalimat sederhana. Yang ini syarat makna dan menjawab kenapa sih Pak Prabowo kok bilang bocor? Kenapa Pak Prabowo kok bilang kita ini negara kaya tapi miskin? Ya. Apa itu? Mengalir keluarnya kekayaan negara. Mengalir keluarnya kekayaan negara. Dan kira-kira itu bukan bocor lagi Pak, itu kayak robek udah itu. Nah, bisa jadi itu robek. Karena banyak sekali yang keluar. Betul. Kira-kira gitu. Di situ kita hanya kemudian dipaksa untuk menjual barang mentah, raw material, dengan harga yang murah. Ke luar negeri. Setelah itu barang ini diolah di luar negeri, menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, balik lagi ke Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat mahalnya. Betul. Maka hilirisasilah yang menjadi jawaban agar kemudian kekayaan itu ya stay di negara kita. Agar kekayaan itu dinikmati oleh negara kita. Agar potensi ini kemudian menghasilkan lapangan kerja yang diisi oleh para generasi-generasi pekerja kita. Betul. Itu maksudnya. Maka hilirisasi ini seolah-olah kok sedikit-sedikit hilirisasi. Tapi bukan hilirisasi kok sedikit-sedikit, enggak. Karena hilirisasi ini harus tuntas. Harus tuntas. Karena itu tadi, kita ini Mas Rafli, given. Punya negara yang kaya raya, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan inilah yang kemudian dilihat, dianalisa, dan kemudian diambil kebijakan oleh Presiden Prabowo bahwa harus hilirisasi agar meningkat nilai tambah terhadap produk-produk domestik kita. Satu. Ya. Kedua, tentunya dengan meningkatnya nilai akan meningkatkan perekonomian. Kemudian dengan adanya hilirisasi membuka lapangan kerja tadi sudah saya sampaikan. Dan yang paling penting, kita mengurangi ketergantungan terhadap impor. Mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Agar kemudian kita benar-benar bisa merasakan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat. Betul. Apa? Ya harus punya kemandirian. Dengan hilirisasi ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Maka ini sangat penting, Mas Rafli. Oke, luar biasa sekali. Sebetulnya kalau saya amati pemikiran Bapak Presiden, termasuk juga pemikiran Pak Kusni sebagai salah satu kader terbaik dari Partai Gerindra, saya menangkap sebetulnya ada satu benang merah yang sama kira-kira antara apa yang selama ini kami, Pak. Saya dulu juga aktivis gitu, mungkin sampai hari ini kita juga masih aktivis. Kita selalu mengkritik bahwa kita sebagai bagian dari dunia ketiga, dunia yang menyediakan banyak sekali bahan baku, tapi justru menjadi konsumen. Dalam perdagangan internasional ini gitu. Benar. Dan ternyata itu ada di dalam buku Paradoks Indonesia. Ada. Benar. Oke, artinya kan sebetulnya gagasan Bapak Presiden ini ya ini adalah gagasan kita para aktivis juga kan. Sebenarnya begitu. Sama kan begitu sebenarnya ya. begitu. Oke. Tinggal masalah bahasa sebenarnya. Ini kan substansinya sama. Substansinya sama, tinggal masalah bahasa. Dan kadang-kadang energi kita habis untuk memperdebatkan hanya masalah istilah. Betul. Enggak substantif katanya. Udah berapa kali ribut masalah istilah. Ya, termasuk itu tadi Mas Rafli nyampaikan benang merahnya. Pernah saya nyampaikan.
ke salah satu host dalam diskusi semacam ini ya, podcast semacam ini, saya ditanya tentang benang merah. Waktu itu saya jawab, bercanda meskipun serius juga ini. Benang putihnya adalah, saya kan Gerindra nih, benangnya kan putih nih, masalahnya. Iya. Itu nggak boleh, harus benang merah. Gitu. Ini kan sebenarnya kita pengen menggambarkan apa sih tarikan, apa hubungannya gitu. Tapi masalah itu akhirnya menghabiskan waktu podcast kita. Betul. Hanya Gara-gara benang. Gara-gara benang. Waktu itu saya menjawab, ya bercanda tapi serius nih. Benang putihnya saya bilang gitu. Karena Gerindra kan identik putih nih. Betul. Gitu. Itu nggak terima, nggak boleh. Harus pakai benang merah gitu. Ya itulah, kira-kira gitulah. Jadi sudah nggak substantif lagi, kita berdebat masalah istilah. Gitu. Maka hilirisasi itu sesederhana Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ingin masyarakat ini punya peningkatan ekonomi dengan meningkatkan nilai-nilai produk domestik kita. Dengan memberi nilai tambah dengan hilirisasi ini. Begitu, kira-kira sederhana itu. Tapi apakah Bapak yakin bahwa industrialisasi yang digagas oleh Bapak Presiden dengan konsep hilirisasinya itu justru tidak menguntungkan para pemilik modal lagi, Pak? Nanti kalau ujung-ujungnya para kapitalis lagi kan, kita tidak pernah keluar dari masalah bangsa ini gitu. Ini pertanyaan yang saya tunggu dan selalu pertanyaan ini muncul. Maka saya jelaskan hari ini. Apa bedanya Presiden Prabowo dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Gitu. Beda yang paling signifikan menurut saya, Presiden Prabowo ini berpikirnya selalu visioner. Ini masih koma. Dan komprehensif. Jadi ya mungkin karena mereka karena Pak Prabowo ini jenderal tempur ya, memimpin pasukan, sudah selalu berpikir plan A, plan B dan kemungkinan terburuk. Maka beliau dalam mengambil sebuah kebijakan itu selalu secara komprehensif dipikirkan. Dengan hilirisasi muncul, maka pertanyaannya adalah jangan-jangan nanti itu lagi. Jangan-jangan mereka-mereka lagi yang kaya. Jangan-jangan hanya dinikmati oleh 1% dari penduduk kita saja. Presiden bersamaan dengan mencanangkan program-program hilirisasi, baik itu mineral, khususnya hari ini ngomong pangan dan sebagainya itu, Presiden menyiapkan instrumen-instrumen pendampingnya. Apa itu? Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kok koperasi? Ya, koperasi inilah yang nanti akan menjadi benteng ekonomi masyarakat kita melawan kapitalisasi, melawan kekuatan modal. Kok bisa? Ya iya dong, koperasi ini kan diselenggarakan bersama-sama. Betul. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Kemudian ya koperasi ini sudah menjadi warisan sistem dari para founding fathers kita tentang sokok guru ekonomi nasional yang memang sesuai dengan Pancasila, mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dengan konsep-konsep koperasi ini diharapkan kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Mas Rafli dan beberapa pemikiran-pemikiran terkait nanti hilirisasi ya dimonopoli, dikapitalisasi pemilik modal dan sebagainya. Jawabannya adalah koperasi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan ini diharapkan oleh Presiden Prabowo semua desa se-Indonesia hadir, terbentuk, berjalan dan sukses. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Anda Dapil Malang Raya sudah berapa banyak Pak Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berdiri? Saya Dapil Malang Raya, saya ambil contoh, semua dapil sudah terbentuk, semua desa kelurahan sudah terbentuk. Sudah terbentuk semuanya? Sudah terbentuk, dan itu sudah dicanangkan bersamaan secara nasional oleh Presiden Prabowo saat itu, 80.000 lebih koperasi desa kelurahan se-Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah, hari ini Presiden menugaskan Agrinas Pangan kemudian untuk membangun pergudangan-pergudangan. Pergudangan-pergudangan dengan pembiayaan pinjaman dari Bank Himbara
Ini nilainya sekitar, bukan sekitar ya, nilai ini kan pasti 3 miliar. 3 miliar Iya, 3 miliar. Kalau tidak salah, saya melihat per desa. per desa. Per desa, per koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Oke. Nah, kalau nggak salah ya, itu 2,5 M untuk pembangunan pergudangannya, 500-nya untuk operasional. Oke. Nah, ini akan menjadi jangkar ekonomi bersama kita untuk melawan dan menepis kekhawatiran tadi yang Mas Rafli sampaikan. Oke, artinya Bapak Presiden sedang menyiapkan akses-akses ya Pak ya. Iya. Kalau saya membacanya ini kan bukan dalam rangka untuk menjamin kamu bisa melawan kapitalis, tapi setidaknya memberikan kesempatan, memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa bersaing, berkompetisi Iya. dengan para pemilih-pemilih modal atau Iya. perusahaan-perusahaan yang sudah besar, kira-kira Iya, begitu ya Pak? Ya? bahkan dengan pasar mancanegara. Bahkan dengan pasar mancanegara, berarti Iya dong. ada kemungkinan ekspor juga Pak? Ya pasti. Oke. Kita kan ngomong sekarang pasar bebas. Dan kalau kita ngomong sebenarnya UMKM kita mampu untuk itu. Oke. Misalnya beberapa saat yang lalu saya sebagai pimpinan Komisi B mendampingi Wakil Menteri Pertanian Pak Sudaryono di acara di Gresik untuk pelepasan ekspor keripik buah. Ini adalah UMKM binaan Kementerian Pertanian. Nah, yang begini-begini ini kan harus dilakukan secara masif. Yes. Ini juga salah satu bentuk hilirisasi tadi itu. Oke. Kalau kita kemudian menjual buah, tentu kita dihadapkan pada penyiapan rantai dingin agar buah ini tetap terjaga kualitasnya. Yang kedua, nilainya juga ya segitu-segitu aja. Kalau panen raya pasti murah. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita akses untuk menjual produk ini bekejar-kejaran dengan waktu. Buah ini ya, kalau nggak segera dijual busuk dia. Benar. Nggak bisa tahan lama. Maka dengan hilirisasi, dengan memberikan nilai tambah dibuat keripik, buah dan sebagainya, dikemas yang bagus dan punya nilai tambah, kemudian masa kadaluarsanya juga panjang, ekspor Oke. bisa. Dan ini harus dilakukan secara masif dengan bayangan begini, Mas Rafli. Produksi-produksi semacam ini hadir. Produksi-produksi semacam ini hadir di setiap desa dengan KDKMP tadi, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai agregatornya. Yes. Ya, maka itu tadi akan menjadi industrialisasi hilirisasi. Oke. Industrialisasi hilirisasi di setiap desa. Bukan hanya di pabrik-pabrik besar, bukan punyanya ini itu saja, tapi di setiap desa. Baik. Diharapkan ada produksi-produksi dan jadi industrialisasi hilirisasi tadi. Ini industri dengan kearifan lokal kira-kira gitu ya Pak? Iya ya? dong. Iya betul-betul. Kan kekuatannya harus di situ. Kenapa kok harus kearifan lokal? Agar bahan baku terjangkau, Betul. murah, tidak ada permainan harga karena demand-nya tinggi, supply nggak ada. Jadi lebih stabil. Oke. Ini program cerdas lagi-lagi Bapak Presiden mengaplikasikan apa yang menjadi gagasan itu dalam program yang sangat luar biasa. Beberapa kali saya speechless membaca, mendengar program-program Bapak Presiden. Ya. Tapi Pak Yusni, pertanyaan berikutnya adalah mengapa hilirisasi pangan ini jarang kita bicarakan ketimbang kalau kita ngomongin industri mineral. Ya. Selama ini kan yang banyak terutama dikritik juga oleh masyarakat kita bagaimana kemudian industri mineral kita itu begitu sangat kompleks dan sudah sangat eksploitatif kira-kira begitu. Nah, kenapa nggak kita omongin hilirisasi atau industrialisasi pangan ini sejak dulu gitu? Kenapa? Ini agak berat ini. Oke. Saya minum kopi dulu. Oh ya, boleh. Aduh, podcast sama Mas Rafli ini udah kayak ujian ini kita. Oh gitu ya Pak ya? Ujian doktoral kita ini. Oh ini sayang sekali, kopi saya sudah habis. Ya, kenapa selama ini yang kita dengar industrialisasi hilirisasi ini di sektor mineral? Ya. Kenapa nggak pangan? Nah, ini yang saya sebut tadi bagaimana Presiden Prabowo dengan astacitanya ini kemudian mengambil kebijakan-kebijakan strategis nasional di negara kita ini secara komprehensif.
Kalau kemudian Presiden mencanangkan swasembada pangan, maka semua infrastruktur disiapkan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Selanjutnya apa? Selanjutnya swasembada pangan, ketersediaan bahan pangan yang melimpah ini tentunya harus dikasih nilai tambah. Ya. Selain konsumsi dalam negeri, kita kan punya potensi untuk ekspor nih. Nah, agar kemudian ada nilai tambah, agar kemudian kita punya diversifikasi produk, bahkan kemudian menjadi lapangan kerja baru, maka gagasan hilirisasi di bidang pangan ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari swasembada pangan tadi. Oke. Itu kalau dulu kita ngomong ya memang karena tidak ada konsep apa yang komprehensif terkait dengan itu. Sehingga kalau kita melihat ya skala industri pangan ini kan kecil. Iya, betul. Kecil, petani rakyat, petani tradisional. Nah, balik lagi. Kalau kemudian kelompok tani, gapotan di setiap desa ini dijadikan kekuatan yang diagregatori oleh KDKMP, jadi industri, ada hilirisasi di sana. Menjadi kapitalis baru nanti. Bukan kapitalis, koperasi tidak kapitalis. Karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Karena konsepnya menjadi makmur bersama. Betul, bersama-sama. Amanat undang-undang, amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ya, amanat Pancasila jelas. Betul. Jadi mewujudkan keadilan sosial itu di semua lini termasuk masalah kemakmuran harus itu. Nah, maka kemudian dengan hadirnya koperasi desa kelurahan Merah Putih tadi itu, kekhawatiran tentang apakah hilirisasi, industrialisasi hilirisasi pangan, sektor pangan ini berjalan, ini menjadi salah satu jawabannya. Jadi kan ya itu tadi, koperasi kita harapkan sebagai agregator. Betul. Petani memproduksi, setelah itu dikumpulkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tadi saya sampaikan hari ini sudah dibangun pergudangan. Kalau ngomong Kabupaten Malang, tadi saya koordinasi sama Pak Dandim sebagai koordinator ya, sebagai leading sektor proses pembangunan ini sudah 116 pembangunan. 116 pembangunan dari berarti 390 kalau kita ngomong di Kabupaten Malang. Nah, ini nanti tentunya di situ menjadi pergudangan. Salah satunya ada cold storage di situ. Kita mempertahankan rantai dingin, misalnya kalau kita ngomong industrialisasi hilirisasi, mengolah bahan mentah ini menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, ini kan tentu produknya butuh salah satunya itu tadi. Iya, betul. Cold storage untuk mempertahankan rantai dingin, terus kemudian mungkin unit pengelolaannya, jadi ada rice mill di situ, modern rice mill atau apa, selepan dagingnya atau selepan bumbunya atau apa. Nah, inilah nanti fungsi dari KDKMP ini, pergudangan-pergudangan yang dibangun ini bisa menjadi sarana salah satu infrastruktur pendukung itu tadi. Oke. Berarti seperti apa? Membangun ekosistem gitu ya Pak ya? Betul, ekosistem. termasuk kalau kita ngomong selama ini kan pertanian, pangan ini kan selalu kendalanya di modal. Iya, betul. Lagi-lagi KDKMP ini menjadi jawaban. Dan pemerintah sudah menyampaikan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa nanti pembiayaan melalui Bank Himbara ini akan landing melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sehingga akses permodalan lebih mudah dengan bunga yang lebih murah tentunya. Ini akan memacu produktivitas para pelaku usaha. Produksi, jadilah industrialisasi. Betul. Begitu. Tapi terus terang, kenapa selama ini tidak terpikirkan menggunakan koperasi sebagai salah satu agregator dalam ekonomi kerakyatan kita ya Pak ya? Karena kan kalau saya pikir, kalau konsepnya bentuknya perusahaan, maka mungkin yang menikmati lebih banyak adalah pemilik modalnya atau pimpinan perusahaannya. Tapi kalau koperasi ini pasti dinikmati oleh semuanya. Ya, kami sebagai kadernya Pak Prabowo selalu diajari untuk mikul dhuwur mendem jero. Artinya saya selalu berpikir positif, husnudon terhadap pemimpin-pemimpin presiden-presiden sebelumnya.
beliau-beliau mengambil kebijakan sesuai tuntutan zaman dan perkembangannya. Yes, betul. Maka kalau sekarang ya memang sudah waktunya. Udah waktunya. Sependek kemudian kita mengingat bagaimana Pak Jokowi dengan program prioritas pembangunan infrastrukturnya. Oke. Jalan tol, akses bendungan apa sebagainya. Selanjutnya apa? Ya selanjutnya ini harus dilalui. Yes. Dilalui oleh apa? Dilalui oleh barang-barang hasil industrialisasi di desa-desa tadi itu. Kan sejatinya untuk mempermudah itu. Oke. Sehingga tidak ada stigma, ya Pak ngapain bikin jalan tol, kan untuk si kaya saja, untuk yang punya mobil saja, enggak. Betul. Sekarang untuk para petani, untuk para wirausaha baru, untuk para UMKM, agar hasil produksinya ini bisa berangkat ke kota dengan cepat. Biaya lebih murah, kan begitu. Betul, saya baru nangkap akhirnya pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun peradaban ini kan pembangunan sosial juga harus ada, pembangunan ekonomi harus ada, dan juga pembangunan infrastruktur. Ya. Semuanya tiga-tiganya harus berjalan. Maka saya, husnudon saya ya memang para pemimpin, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, kemudian Gus Dur, Bu Mega, ada Pak Habibie. Pak Habibie dulu, Pak ketinggalan. Habibie, Gus Dur, terus Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo, ya beliau-beliau saling melengkapi. sudah memberikan karya terbaiknya untuk bangsa dan negara. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya. Betul. Ya. Buktinya apa? Ya sampai sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya tetap berdiri dengan baik, gemah, ripah, lojinawi, dan saya yakin kita akan segera Take off. meroket kalau kata Pak Jokowi. Lepas landas ya. Lepas landas. Oke, Pak Jusni, apa sebetulnya dampak yang diharapkan dengan adanya industrialisasi dan hilirisasi ini, terutama di bidang pangan? Apa sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto? Yang diharapkan tentunya yang pertama ngomong tentang rakyat, karena pemerintah ini adalah pelayan rakyat, maka yang diutamakan adalah rakyat, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan ekonomi. Kalau di bahasa pertanian itu ada namanya NTP, nilai tukar petani. Ini ukuran petani produksi dapat keuntungan berapa, itulah kira-kira gitu. Nah, ini yang harus menjadi concern utama, bahwa ini harus menjadi pengerek peningkatan taraf hidup masyarakat. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ngomong tentang ketersediaan lapangan kerja tadi itu. Oke. Dengan adanya kegiatan baru, memberikan nilai tambah ini, industrialisasi hilirisasi ini, maka akan terbuka peluang-peluang usaha yang menyerap tenaga-tenaga kerja. Ya, dari situ pasti perekonomian akan bergairah, tumbuh, berkembang, dan meningkat. Dari situ kemudian kita juga bisa tadi mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Ya. Dengan mengurangi ketergantungan, kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, sehingga kita bisa berdaulat. Ini dampak yang Kedua. akan menjadi multiplier effect namanya, multiplier effect dari adanya hilirisasi industrialisasi. Ada lagi Pak Jusni dampak lain? Saya kira yang paling penting itu Betul. karena yang paling utama kalau saya lihat, presiden ini ingin rakyat ini gembira. Oke. Maka indikator kegembiraan inilah faktor penyebab kegembiraan inilah yang sedang disiapkan, sedang jalankan dengan kebijakannya oleh Presiden Prabowo. Oke. Saya ini lumayan mengenal Pak Prabowo, Pak Rafli. Kalau tidak salah ada 17 tahun Pak Jusni? Hampir 17 tahun saya mendengar dari orang-orang. Bapak termasuk salah satu orang dekat beliau dulu. Ya, beliau dekat dengan semua orang. Okay. Beliau dekat dengan semua orang. Saya yang kebetulan beruntung bisa kuliah di bangku beliau. Okay. Baik itu di bangku ruang makan, di bangku kelas, di bangku diskusi, maupun di bangku beberapa bangku yang ini saya harap bisa menjadi ruang saya untuk belajar kepada beliau. Saya melihat
kecerdasan, kompleksitas visi misi yang ada di kepala beliau ini diterjemahkan menjadi gagasan yang sederhana. Seperti tadi itu. Oh, ternyata analisa identifikasinya adalah mengalir keluarnya kekayaan kita. Selanjutnya apa? Selanjutnya Pak Prabowo selalu menyampaikan pesan dari Pak Nur, Gubernur Jawa Timur dulu. Oke. Bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu diukur dari yen masyarakat iso gemuyu gitu. Kalau masyarakat itu bungah, seneng, berarti kan ya tentunya kalau seneng ini kan kualitas ya, kualitas kehidupan baik. Penopang kualitas kehidupan ya tentunya perekonomian baik, ya kan? Kalau ya Mas Rafli misalnya mau pura-pura bahagia juga susah kalau nggak pegang uang di kantongnya, ya nggak? Betul sekali, Pak. Iya Ini tahu sekali. Iya dong, iya kan? Betul. Enggak. Kita bukan materialistis, tapi Betul. kita realistis. Itu Iya realistis. kan? Bahwa dalam setiap pergerakan kita itu ya butuh duit gitu. Saya nggak sepakat, Pak. Gitu ya? Nggak sepakat. Kok bisa? Tidak melulu tentang uang, Pak. Bukan. Tapi mungkin rupiah boleh lah. Kalau uang kuno nggak bisa diperjualbelikan juga percuma, Pak. Maksud saya dalam kehidupan sosial kita. Oh, iya. Dalam kehidupan sosial kita. Artinya apa? Artinya yaitu tadi perekonomian kita harus membaik. Oke. Dengan perekonomian membaik, terus itu tadi taraf hidup meningkat, daya beli juga meningkat, masyarakat gemuyu, kira-kira gitu. Masyarakat gemuyu. Ya. Oke, mungkin itu bisa jadi pesan terakhir dari podcast kita pada sore hari ini, Pak Jusni. Bagaimana kemudian gagasan industrialisasi, hilirisasi mineral hingga hilirisasi pangan ini dapat membuat masyarakat kita lebih gemuyu. Ya. Tentu saja di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Jusri Terima Mubarok kasih. atas obrolan, atas perbincangan yang sangat luar biasa, insightful. Dan ya terus terang saya tidak ada habis-habisnya kalau ngobrol sama beliau. Pasti ada aja ide-ide baru, ada cerita-cerita baru yang mungkin membuat para penonton ini makin betah untuk nontonin ABTV in podcast. Iya. Tapi mungkin waktunya tidak banyak. Mas, ngomong-ngomong AB ini apa? Kok ABTV ini apa AB-nya? Oh ya, ABTV itu adalah Astro Blitar gitu ya, teman-teman. Astro Blitar. Jadi Blitar. mungkin nanti para penontonnya lebih banyak di Blitar ini. Oh. Tapi semoga seluruh pemirsa di penjuru tanah air bisa menonton podcast ini karena nanti akan tayang di YouTube channel ABTV. Oh. Mungkin itu saja Pak Jusni perjumpaan kita pada sore hari ini. Mas Rafli, Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.